Halo semuanya, kembali lagi nih di Matematika Wajib bersama Pak Angga di sini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus ya. Jadi kita langsung saja. Yang pertama kita berbicara tentang min atau rata-rata. Jadi di sini ada dua jenis ya. Ada data tunggal dan juga ada data berkelompok. Nah, untuk data tunggal dan data berkelompok ini memiliki rumus yang sama ya. Jadi seperti ini rumusnya. Nah, dan di sini ada sedikit perbedaan tentang sebaran datanya. Nah, di sini untuk yang data tunggal, jadi di sana dengan lambang X ada garis di atasnya itu adalah rata-rata, lalu ada sigma n di mana sigma FIXI di mana I-nya dari 1 sampai n itu merupakan jumlah hasil kali antara frekuensi dan data yang bersesuaian. Dan sigma FI-nya adalah jumlah frekuensi. Nah, untuk data berkelompoknya, untuk X-nya yang isi tanda di atas itu sama, dan juga untuk yang ini, ya ada sedikit perbedaan. Untuk data yang berkelompok itu adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah dari data yang bersesuaian. Jadi yang dicari untuk XI-nya adalah data titik tengahnya ya, titik tengah dari data. Nah, untuk yang ini sama juga, jadi dia adalah jumlah frekuensi ya. Lalu lanjutnya ada median ya. Median atau nilai tengah. Jadi kalau di sini di median data tunggal MA itu sama dengan X atau data ke setengah dikalikan dengan N plus 1. Nah, ini untuk data yang ganjil. Nah, sedangkan untuk data yang genap itu adalah setengah dikalikan dengan data dari setengah N ditambah dengan data dari setengah N plus 1. Jadi ditambahkan lagi 1. Nah, itulah dia nanti merupakan mediannya atau nilai tengahnya. Nah, dengan MI-nya itu median, nah XI-nya atau X yang setengah dikalikan dengan N plus 1 itu data keberapa ya. Jadi kalau N-nya ganjil, kalau contohnya 29 gitu berarti. Berarti 29 berarti setengah dikalikan dengan 29 ditambah 1 berarti X ke 15 atau data ke 15 itulah dia mediannya atau nilai tengahnya. Seperti itu. Nah, untuk N-nya jumlah data ya. Lalu untuk median data berkelompok, untuk median data berkelompoknya seperti ini. ME sama dengan TB ditambah P dikalikan dengan N per 2 dikurangi dengan FK per F, di mana data ME-nya itu adalah data dari setengah N. Nanti kita akan contohkan ya. Dengan TB itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi kalau tepi bawah kelas median tinggal dikurangi dengan 0,5. Nanti akan Bapak jelaskan di contohnya ya. Untuk P itulah panjang interval kelas, terus N-nya adalah banyak data, FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, untuk yang F itu adalah frekuensi kelas median. Jadi frekuensi pada saat di kelas median itu berapa. Jadi F-nya itu dia. Untuk FK itu adalah frekuensi kumulatif, artinya frekuensi hasil dijumlahkan sebelum kelas median. Jadi nanti akan Bapak contohkan. Nah, di sini ada modus. Bagi yang kalian sering modus, otomatis mengerti ya. Jadi yang sering modus itu adalah yang paling sering muncul ya. Biasanya kalau modus-modus pasti sering, halo, halo sayang. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu dia contoh modus ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi modus di data tunggal itu adalah mencari nilai atau data yang sering muncul dalam sekumpulan data. Jadi dicari mana yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling tinggi. Yaitu dia modusnya. Nah, untuk modus data berkelompok ada sedikit rumus. Jadi MU sama dengan TB ditambah P dikalikan dengan D1 per D1 tambah 2, D2. Nah, di sini dengan TB-nya seperti tadi, tepi bawah kelas modus, ya, tepi bawah kelas modus, sorry. Terus yang P adalah panjang interval kelas. D1-nya itulah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Nah,
berikut ini beberapa penjelasan umum yang seperti ini. Jadi untuk DB atau batas bawah kelas tersebut, jadi nilai yang paling kecil dari batasnya, dari bawah dari kelasnya, dari nilainya tersebut, contohnya di sana adalah 61 dikurangi dengan 0,5. Jadi batas bawahnya adalah 61 dikurangi 0,5 jadinya 60,5. Nah, untuk yang frekuensi tersebut adalah banyaknya data pada rentang di nilai tersebut. Untuk P tersebut adalah panjang kelas, jadi panjang kelasnya bisa dicari dengan cara 70. Jadi batas atas 70 tersebut 70 dikurangi 61 atau batas atas dikurangi batas bawah dari suatu kelas, terus ditambahkan dengan 1. Jadi seperti itu. Atau bisa kalian list seperti ini, tidak masalah. Jadi seperti itu dia cara menghitung panjang kelasnya, ya. Nah, untuk di sini karena sudah kita tahu beberapa penjelasan umum, kita lanjut ke contoh min, median, dan modus. Jadi berikut ini adalah contoh dari tabel min ya, Jadi ini frekuensinya, ini adalah kelas intervalnya, ini adalah XI-nya atau nilai tengah dari kelas interval, ya. Jadi nilai tengah dari kelas intervalnya. Nah, itu nanti dicari nilai tengah kelas intervalnya. Setelah didapatkan di sini kan dapat 4, berarti 2 dikalikan dengan 4 itu dapatnya 8. Di sini 9, 3 kali 9 adalah 27 dan seterusnya. Nah, ini FI dikalikan dengan FI kali XI ini ditambahkan 8 tambah 7 tambah. Akhirnya didapatkan 330. Itu dibagi dengan F-nya nanti 20. Jadi seperti itu dia nanti ya. Ini adalah contoh tabel dari min ya. Cara pengerjaannya bisa seperti itu. Nah, untuk berikut ini adalah contoh tabel median ya. Jadi untuk ini adalah contoh tabel median. Jadi contoh tabel mediannya ini ada berat badan ya, ada rentangnya 46 sampai 50, 51 sampai 55 dan seterusnya. Terus ada berapa frekuensi? Ada 3, 2, 4, 5, 6, 4, 1, 1. Lalu di sini ada frekuensi kumulatif. Jadi dari sini kita menentukan di manakah letak mediannya pertama. Jadi kita menentukan di sini dulu, setelah itu baru kita pakai rumus yang di depan tadi. Ya. Jadi frekuensi kumulatifnya di sini pertama 3, setelah itu 3, dari sini 3 ditambah dengan 2 menjadi 5, 5 ditambah 4 jadi 9 dan seterusnya sampai sini. Oh, ternyata ada 26 data. Nah, dari 26 data ini 26 data dibagi dengan 2. 26 bagi 2 berapa? 13 ya. Jadi datanya ada di ke 13 karena ini ada datanya adalah 3, 1, 2, 3 ada di sini ada 4 dan 5, data keempat dan data kelima, terus selanjutnya ada data 6, 7, 8, 9 ada di sini, ya, jadi dia ada di sini, terus selanjutnya ada data ke 10, 11, 12, 13, 14 ada di sini, otomatis yang dicari adalah data ke 13 ya, ada di sini ya, maka dari itu ini adalah kelas mediannya, jadi seperti itu cara mencari kelas mediannya, ya. Cara mencari kelas mediannya adalah dengan menghitung frekuensi kumulatifnya, setelah itu dibagi 2, di manakah dia berada. Nah, di sanalah dia kelas mediannya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk modus tadi kan ada D1 dan D2. Nah, untuk D1 itu adalah frekuensi yang terbanyak ya. Kita lihat frekuensi yang terbanyak dari tabel ini yang mana? Yang 6 ya. Nah, yang 6 ini untuk D1 itu adalah selisih dari kelas modus, selisih dari frekuensi dari kelas modus dikurangi dengan kelas yang sebelumnya. Jadi 6 dikurangi 5, itu dia dapat D1-nya. Nah, untuk D2-nya adalah pada kelas modus dengan frekuensi yang paling tinggi dikurangi dengan kelas yang sesudahnya. Jadi 6 kurang 4, maka D1-nya di sini adalah 1, D2-nya adalah 2. Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti itu caranya untuk mencari D1, D2. Terus
cara mencari tepi bawah sudah, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu untuk min, median, dan modus. Oke. Nah, untuk sekarang sekian dulu dari Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Sekarang sekian dulu. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Bye bye.